Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah, zat yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita para hamba. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah menghadapkan kita kepadanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kepada para media kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan atas usaha di dalam menyiarkan kajian-kajian ini terus serta menyajikan kajian-kajian ini di media mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan akhlak, dan kita masih juga menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang terlarang. Nah, di antaranya adalah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah akhlak buruk, lemah dan malas. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim bukanlah seorang manusia yang lemah, bukanlah seorang manusia yang malas, tidak lemah semangatnya dan tidak pemalas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan seorang mukmin, seorang muslim, dia adalah orang yang punya semangat yang tinggi, ulet dan rajin di dalam apa saja yang bermanfaat bagi dirinya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin senantiasa dia berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Seorang mukmin, seorang muslim tidaklah dia orang yang pemalas, bukanlah orang yang bergantung kepada orang lain. Seorang mukmin, seorang muslim, maka dia berpindah dari satu kondisi yang bermanfaat kepada kondisi bermanfaat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan agar berlaku demikian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat yang terakhir, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza faraghta fansab, apabila ya engkau telah selesai, yaitu dari sebuah kebaikan, dari sebuah kondisi yang baik, maka hendaklah ya bangkit kembali ya untuk melakukan kebaikan. Fa idza faraghta fansab, demikian ya. Maka apabila engkau telah melakukan ya sebuah kebaikan ya, maka fansab, maka tegaklah kembali ya, demikian. Surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh ayat 7 ya. Itu satu ayat sebelum ayat terakhir, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa seorang mukmin, seorang muslim dia tidak memiliki sifat malas, demikian pula sifat lemah semangat seperti ini? Karena keduanya merupakan sifat yang buruk. Karena keduanya merupakan akhlak yang tercela, karakter yang hina, demikian. Yang seorang mukmin ya, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedua sifat ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau banyak yang membaca doa berikut ini sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan An-Nasa'i ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bunyinya artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu ya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari minal ajzi wal kasari, dari sifat lemah semangat dan malas, wal jubni wal harami wal bukhli, yaitu dari pengecut, pikun, demikian pula kebakhilan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini doa yang senantiasa dibacakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk diri beliau, dan seorang mukmin, seorang muslim pun ya, maka demikian ya, dia mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berdoa dengan doa demikian ya. Seorang muslim, seorang mukmin, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya sifat-sifat seperti ini, karena ini merupakan sifat-sifat buruk ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula ya seorang mukmin, seorang muslim mengingat pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa ya bekerja, beramal ya, berbuat baik, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan bunyi seperti ini ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law
taftahu amal syaitani. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang mukmin yang lemah. Lalu Rasulullah memberikan semangat ya dengan mengatakan, ya wa fi kulli khairun wa fi kullin khairun, ya pada masing-masingnya itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Nah, ini obat untuk segala sesuatu, yaitu bersemangat atas apa saja yang bermanfaat bagi dirimu, ya. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, karena kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan yang bermanfaat itu kecuali atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan Rasulullah melarang kita untuk lemah, loyo, ya. Lemah semangat, ya, loyo badan, demikian, ya. Wa in asabaka syai'un, dan apabila ada sesuatu yang menimpamu, yaitu menimpa dari keburukan, yaitu menimpa, ya, tertimpa oleh keburukan-keburukan, fala taqul, ya, maka jangan katakan lau anni fa'altu kada wa kada, andaikan sesungguhnya aku melakukan hal ini seperti ini, ya, kana kadzalik, kana kadzaka, kana kada wa kada, maka akan jadi demikian dan demikian. Nah, seperti itu. Jangan ucapkan demikian. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah berusaha, ya, tidak lemah, tidak loyo, bersemangat, namun ternyata Allah timpakan sesuatu yang tidak disukai, ya, maka jangan ucapkan, ya, kalau aku lakukan begini pasti akan begitu dan begitu, ya. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al, akan tapi ucapkanlah qaddarallah, ini telah Allah takdirkan, ya, demikian. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang dia kehendaki maka akan terjadi, berlaku. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya ucapan andaikan, ya, andaikan begini, andaikan begitu, maka itu membuka pintu, ya, membuka amalan syaitan. Ini akan membuka, ya, pintu bagi syaitan untuk menyesatkan hamba tersebut, menggugat, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap hambanya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena hal ini maka seorang mukmin tidaklah terlihat dia lemah, ya, bukan seorang yang lemah semangat seorang mukmin itu, ya, maka dia tidak akan terlihat pemalas, demikian, ya. Sebagaimana seorang mukmin, seorang muslim itu tidak terlihat sebagai seorang pengecut, begitu juga bukan terlihat sebagai seorang yang pelit, kikir, medit, demikian, ya. Nah, ketika seorang mukmin baru saja selesai melakukan sebuah kegiatan, maka dia akan bersemangat untuk bisa melakukan kegiatan berikutnya, demikian, ya. Walaupun mungkin butuh jeda, ya, karena mungkin istirahat, ya, tapi bukanlah orang yang loyo dan semangat, ya, bukanlah orang yang loyo dari semangat untuk menggapai kebaikan, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim ketika dia bersemangat merencanakan sesuatu yang baik bagi dirinya atau bagi orang lain, ya, maka dia sangat bersemangat. Dia menyusun bahkan rencana yang apik dan bijak, ya, yang memudahkan untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari kebaikan-kebaikan, demikian. Bahkan seorang mukmin, seorang muslim menempuh sebab-sebab yang bisa dengan baik dan dengan cepat didapatkan satu kebaikan yang diinginkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim dia bisa lemah, ya? Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim dia bisa loyo? Sementara dia beriman, mengimani, ya, ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk, ya,
bermusabaqah, yaitu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah, ya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Masya Allah, ya. Ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, itu dipersiapkan, ya, untuk orang-orang yang mau, ya, memenuhi perintah Allah, ajakan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, seorang mukmin, seorang muslim tidak akan malas dengan hal-hal seperti ini, malah bersemangat. Demikian, ya, bersemangat. Ya, walaupun terkadang dia butuh istirahat, walaupun seorang mukmin terkadang dia butuh untuk, ya, sejenak merehatkan dirinya, ya, lalu kemudian dia pun melanjutkan, ya, untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu harapan dunia maupun harapan yang terkait dengan akhirat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana dia bisa malas sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk berlomba-lomba. Di dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, ya, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, di dalam hal tersebut maka hendaklah orang-orang yang berlomba itu saling berlomba. Demikian, ya. Orang yang lihat ini berlomba dalam kebaikan tentunya, ya. Orang mukmin seorang muslim, ya, seorang mukmin seorang muslim, maka dia akan menjadi peserta lomba ini, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian para hamba Allah, ya. Kenapa? Karena kebaikan itu pasti akan membawa kebaikan dan keburukan akan membawa keburukan. Demikianlah Allah jadikan dunia ini memang demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim bukanlah seorang yang pengecut. Ya, seorang mukmin, seorang muslim bukanlah orang yang suka lari dari medan peperangan, menghindar dari peperangan. Ya. Karena seorang mukmin, seorang muslim dia meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan maka itu tidak akan meleset, ya, dari seorang hamba. Kalau berperang, kalau ditakdirkan mati dalam peperangan, maka, ya, setidaknya dia meyakini itu syahid, ya. Namun kalau tidak ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin itu tidak akan, ya, tidak akan, ya, seorang mukmin, seorang muslim ketika meyakini dia bahwasanya takdir tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, jihadnya, peperangannya, sesuatu hal yang dia harus menjadi peserta di dalam hal tersebut itu tidak menghalangi dirinya, ya, untuk turut serta. Kenapa? Kalau ditakdirkan dia mati di dalamnya, ya, di kancah peperangan tersebut, ya, maka itu mati syahid. Kalau tidak ditakdirkan, setidaknya dia akan, ya, menang di dalam peperangan tersebut. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang mukmin, seorang muslim, ya, punya prinsip, ya, hidup mulia atau mati syahid. Nah, seperti itu, ya, hidup mulia atau mati syahid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim, yaitu meyakini bahwasanya apa saja yang
yang ditetapkan oleh Allah tidak akan bergeser darinya, nggak akan ya terhindar darinya. Dan apa saja yang tidak ditetapkan oleh Allah maka tidak akan menimpanya. Ya, ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun ya liyusibaka. Ya, apa saja yang menimpamu maka tidak akan pernah meleset darimu, dan apa saja yang terhindar darimu maka tidak akan pernah mengenaimu. Demikian seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian keyakinan seorang mukmin berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meyakini hal tersebut. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah maka tidak akan ya tidak akan meleset, ya, tidak akan meleset. Tidak akan berganti kepada orang lain, ya. Pasti akan terjadi, pasti akan mengenai, demikian. Namun apa saja yang memang ditakdirkan untuk tidak mengenai dirinya maka tidak akan pernah ya sampai kepadanya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana dia bisa ya libur dari amal-amal kebajikannya, ya, dari amal-amal solehnya, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Walaupun terkadang dia butuh untuk istirahat, tapi istirahat itu tersebut adalah digunakan untuknya ya memang untuk menyegarkan badannya agar dia bisa kembali ya masuk ke dalam kancah ya perlombaan tersebut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba dalam hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, seorang mukmin, seorang muslim, ya, seorang mukmin, seorang muslim, maka dia bersemangat, ya, untuk melakukan kebaikan. Ya, bagaimana seorang mukmin, seorang muslim dia bisa, ya, libur, ya, dari amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan tersebut. Sementara dia pernah mendengar, ya, dari Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 115, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaruh. Ya, apa saja yang mereka lakukan dari kebaikan maka hal itu tidaklah dihilangkan, sekali-kali tidaklah akan dihilangkan. Demikian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian dari kebaikan itu niscaya kalian akan dapatkan di sisi Allah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang penyampaian materinya, dan kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin ya bertanya, maka silahkan layangkan pertanyaannya lewat chatting WhatsApp di nomor 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah kita boleh menawarkan barang ke sekolah yang non-muslim? Contoh barang yang kita tawarkan seperti map, raport, ID card, kalender. Apakah hal tersebut itu boleh Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya. Menawarkan barang-barang yang halal, ya seperti makanan, ya, begitu juga tadi map, raport, ID card, kalender, asalkan ya tidak ada hal-hal yang terlarang yang lainnya. Seperti kalau dia kalender ada gambar makhluk bernyawa maka tidak boleh, demikian ya.
Atau hal-hal boleh tersebut itu digunakan untuk sarana melakukan dosa dan kemaksiatan, maka tidak boleh tentunya ya. Tapi kalau barangnya adalah barang yang halal, didapatkan dengan cara yang halal, lalu ditawarkan kepada sekolah-sekolah yang non muslim, maka insya Allah taala asalnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja demikian. Karena sekolah non muslim ini maksudnya ada sekolah yang yayasannya atau pengelolanya adalah orang-orang non muslim demikian ya. Bahkan mungkin ada gambar logo indikasi yang menunjukkan bahwasanya itu milik orang kafir, orang selain Islam demikian. Ya, boleh insyaallah taala ya. Selama hal-hal yang barang-barang yang ditawarkan tersebut itu tidak dijadikan sebagai sarana untuk ritual keagamaan mereka. Demikian ya. Atau hal-hal yang menyimpang lainnya. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khaira wa fiq barakallah. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang hukum menempelkan bacaan doa masuk WC di pintu kamar mandi masjid. Gimana hukumnya Ustaz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ya menempelkan tulisan atau bacaan ya doa masuk WC ya atau keluar dari WC itu di pintu kamar mandi masjid ya. Ini andaikan ketika menempelkannya tidak menyebabkan ya tempelan tersebut itu masuk ke dalam ruangan masjid, kamar mandi. Ya, kamar mandi itu adalah tempat yang buruk, tempat yang jelek demikian ya. Tempat yang dihuni oleh al-khubuthi wal khaba'is ya. Oleh karena kita dianjurkan untuk berdoa ketika masuk WC itu dengan membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah sesungguhnya aku berlindung ya kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan demikian. Nah, jadi WC itu adalah tempat yang jelek, tempat yang buruk karena pertama ya di situ ada setan laki-laki dan perempuan. Yang kemudian yang kedua itu tempat najis, maksudnya adalah ruangan itu adalah tempat untuk buang najis demikian. Maka ya tidak layak untuk memasukkan ya lafaz-lafaz atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya demikian ya. Seperti contohnya meletakkan tulisan itu di dalam WC, nah seperti itu, atau menulis lafaz-lafaz Allah atau lafaz Al-Quran di dalam menempelnya di dalam WC, maka tidak benar yang seperti ini. Kenapa? Ini syiar-syiar Allah, yaitu harus diagungkan, ya, diletakkan pada tempat yang memang bersih, ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala maka ya sesungguhnya hal itu termasuk ketakwaan hati demikian ya. Jadi demikian itu bentuk ketakwaan. Ya. Namun jangan meletakkannya di dalam. Kalau mau letakkannya contohnya di kamar mandi, di pintu kamar mandi bagian luar yang arah tarikannya itu bukan ke dalam WC, bukan dengan cara mendorong ketika hendak masuk, tapi dengan cara menarik keluar. Nah itu seperti itu boleh. Atau contohnya meletakkannya di dinding sisi yang sejajar dengan pintu kamar mandi. Nah seperti itu ya. Jadi jangan meletakkannya di pintu kamar mandi yang itu bisa didorong sehingga masuk ke dalam WC. Demikian ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Pertanyaan saya terkait dengan hal uang kas. Ada uang kas, ya, uang kas ini terbentuk dikarenakan adanya kegiatan olahraga. Jadi setiap orang wajib membayar setiap selesai olahraga dikarenakan kami menyewa tempat tersebut untuk melakukan olahraga, yaitu futsal. Jadi setiap pembayaran itu ada sisa uang dan kami jadikan sebagai uang kas untuk keperluan yang lainnya, bahkan untuk di luar kebutuhan futsal, bermain futsal. Sisa uang kas itu kadang kami belikan ke makanan asupan energi atau puding, dan ini disepakati oleh bersama, ya, seluruh anggota futsal tersebut. Akan tetapi akan hal mungkin maksudnya adalah untuk membeli makanan dan minuman tersebut, ya, disepakati uang sisanya itu untuk beli makanan minuman. Akan tetapi ketika olahraga tidak semua anggota datang yang memiliki uang kas tersebut, apakah makanan dan minuman yang kami nikmati tidak melanggar hak anggota lainnya atau bagaimana Ustaz seharusnya? Intinya anggota itu hanyalah sepakat dalam hal membeli makanan dan minuman, namun tidak ada komentar terkait kalau tidak datang makan minuman itu dibuat seperti apa, demikian, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila memang, ya, sebuah komunitas itu bersepakat untuk mengumpulkan uang, lalu uang tersebut disepakati untuk dibayarkan, ya, untuk keperluan bersama, demikian, ya. Bila ada sisa ternyata juga disepakati untuk bisa digunakan, ya, seperti untuk membeli makanan dan minuman, ya. Nah, itu dibolehkan, tidak mengapa. Lalu bagaimana ketika ada sebagian orang yang tidak hadir, ya? Nah, barangkali ini yang ditanyakan, silakan itu dibahas di dalam komunitas tersebut, ya, dibahas. Bagaimana kasusnya apabila ada peserta yang ternyata tidak hadir sehingga sementara uangnya itu sudah tersetorkan, begitu kan? Lalu tidak dapat jatah makannya, ya, karena tidak hadir. Wallahu ta'ala alam, ya, jawabannya adalah tanyakan kepada mereka bagaimana kondisi seperti itu. Bila mereka merelakannya, maka ini sudah cukup, insya Allah merelakannya, tidak mengapa mereka tidak dapat pembagian makan dan minuman tersebut, ya. Jika mampu untuk mengirimkannya kepada peserta yang tidak hadir itu bagus, ya. Namun apabila tidak sempat atau tidak bisa, maka ketahuilah bahwasanya ketidakhadirannya itu lalu tidak menghubungi para peserta yang lainnya, itu menunjukkan bahwasanya dia telah ridho, ya, dengan jatah makanan yang semestinya dia makan ketika hadir. Ini bisa diambil oleh orang tatkala dia tidak hadir. Nah, itu merupakan bentuk kerelaannya, ya, terhadap makanan atau minuman tersebut yang dimakan oleh orang yang hadir tersebut, ya, dari para peserta tentunya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya ini saja kajian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah mendekati masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Ya, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Jangan lupa dimaafkan, ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, kekurangan dana kita ada sekitar 300 jutaan, ya, sekian lagi, ya. Kita masih punya peluang yang besar dan banyak untuk bisa
memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada. Demikian, masih hidup saja ini mengalir, apalagi ya sudah wafat. Demikian ya, karena memang ada hadisnya dalam masalah ini. Maka silahkan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Untuk informasi lanjutan Anda bisa melihat informasi di layar kaca Anda ya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.